Tugas seorang food manager apa aja tuh? Okay. Mulai dari ngitung COGS, ngitung bahan baku, harga modal, harga jual, nama menu yang akan kita jual nanti. Oh, namanya. Description, ngatur layout, appetizer dulu kah, apa snack dulu, R&D proses, market research, bangun outlet, bangun kitchen sebenarnya, dealing sama supplier. Jadi chef-chef ini ngapain semuanya nih? Masak, ya masak aja. Oh gitu. Iya, masak. Enak ya? Fokus aja lu masak di kitchen. Oh my God. Yang lainnya kita yang take care. Gila. Katanya di Biko tuh food cost ketat aja gitu sampai bisa dipertanyakan. Iya betul. Okay. Karena kita nggak mau yang kayak ini barang hilang. Oh ya udah, oh hilang. Oh nggak bisa. Ya ini tetap aset perusahaan gitu. Iya. Ini stok, ini aset perusahaan, semua dibeli dengan uang. Ya harus ada pertanggungjawabannya kalau sampai ada yang hilang. Gue berusaha banget ngindarin kata-kata nggak enak. Lu bayangin aja, lu udah susah payah, lu masak, lu cari ide, lu R&D sendiri, terus tiba-tiba lu bilang nggak enak. Iya. Menurut gue itu pantang banget sih buat dikasih tahu ini nggak enak. Lu kasih itu jabarin. Oke, mungkin ini kurangnya ini, tapi jangan bilang nggak enak. Ada gak yang lu nggak doyan? Ada, gue banyak banget. Kulit ayam gue nggak suka. Hah? Iya, ayam KFC kulitnya gue buang. Gila. Wah, something wrong. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita punya topik yang menarik untuk dibahas. Tamu kita kali ini Monica, namanya dari Biko Group. Dia itu diledekin di tongkrongan itu sebagai istri keduanya para chef-chef di Biko. Buat yang belum tahu, Biko Group itu adalah grup F&B besar di Jakarta. Beer Garden, Pipo, Costa yang sekarang lagi ngetren tuh semua outletnya mereka dan masih banyak lagi. Monica ini tugasnya adalah melayani para chef-chef di Biko Group agar si chef ini bisa lebih fokus di operasional dapur, masak makanan yang enak, ngebangun tim dan juga research and development of course. Jadi tugas-tugas administrasi embel-embel yang chef-chef males seperti food cost, seperti penamaan menu, seperti nyari perbandingan harga supplier, dan embel-embel lainnya itu dijalani oleh Monica, tektokan sama dia. Jadi pertama enak banget, gue iri jadi chef di Biko Group, dan yang kedua role ini sangat menarik. Mungkin bisa membuka opportunity baru buat kalian yang mau terjun ke F&B tanpa background kitchen. Ternyata ada nih role seperti ini. Very interesting. Okay, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Please welcome Monica. Enjoy the show. Hai. Hai Ray. Hai, thank you udah sempetin waktunya ke sini. Sama-sama, gue yang thank you. Kesibukannya ngurusin berapa outlet sekarang, Mon? 15 outlet. Thank you. Job title gue sekarang food manager di Biko Group. Oke, jadi backstory dikit ya guys. Kita nih lagi ngatur mau podcast sama The Big Boss. Ya kan, Michael Merdat atau Encek biasa dipanggil. Terus kemarin di Beer Hall dia bilang kayak sebelum podcast sama gua, lu harus podcast sama ini Ray, Monica. Kita belum kenal atau belum pernah ngobrol banyak lah ya. Terus di describe jobnya adalah seorang food manager atau kasarnya istri kedua para chef-chef, seluruh chef di Biko katanya gitu kan. Dan sangat unik kerjaannya, jadi kita mau share ke kalian, siapa tahu bisa jadi inspirasi. Oke, tugas seorang food manager apa aja tuh? Ya basically gue memanage semua outlet Biko Group ya, ada 15 kita sekarang. Tugas gue dan tim banyak banget sih Ray sebenarnya. Mulai dari ngitung COGS. Yes. Oke, ngitung COGS. Terus? Ngitung bahan baku. Kita ngitung harga modal, harga jual. Nama menu yang akan kita jual nanti. Oh, namanya. Oke. Description. Yes. Ngatur layout. Ngatur layout apa? Maksudnya kayak appetizer dulu kah? Apa snack dulu? Stick di mana ya? Oh, ini pembagiannya ya. Oke. Menu matrix ya, terus? Betul. Terus R&D proses termasuk. Oke, lu yang nyobain mungkin kasih input. Betul. Oke. Market research.
market research, oke. Terus bangun outlet, bangun kitchen sebenarnya. Lebih tepatnya lebih ke bangun kitchen. Bangun kitchen. Dari masih tanah sampai masak. Oke. Terus Dealing sama supplier. dealing sama supplier juga. Dealing sama supplier. Ya main jobnya sih Komplainan. itu ya. Komplainan sih gue nggak. Oh, Komplainan gue nggak. Bagian Kalau itu, komplainan lebih PRO. ke operational manager. Oke. Yang di lapangan. Kalau gue sebenarnya lebih di balik layarnya. Food cost, COGS, kitchen layout, R&D, market research, supplier, inventory gitu. Inventory ada divisi yang lain. Inventory enggak, description menu, Cost control masuk. naming menu, cost control. Jadi chef-chef ini ngapain semuanya nih? 15. Masak ya masak aja. Oh gitu. Iya masak. Enak ya. Fokus aja lu masak di kitchen. Oh my god. Yang lainnya kita yang take care. Gila. What a tough job. Enggak. Enggak. Udah berapa lama melakukan Gue pekerjaan ini? mau 8 tahun. 8 tahun. Iya. Fun aja. Gue pengen tahu bagaimana bisa qualified for this job. Qualified for this job. Karena ini jabatan kan jabatan penyesuaian pasti kan. Betul. Kayak it's not tradisional ada jabatan food manager yang ngurus ini enggak kan. Biasanya itu kan kerjaan yang lu lakukan adalah kerjaan annoying yang chef harus lakukan tapi sebenarnya nggak mau kalau bisa gitu. Rata-rata itu. Ya karena ada paperwork segala macam, Excel. Dan administratif. Betul. Yes. Gue paling nggak suka itu. Oke. Terus how you get qualified for the job? Oke, gue cerita sedikit ya kenapa gue bisa masuk ke Biko Group. Sebenarnya gue masuk ke F&B itu juga gue nggak planning sih. Oke. Gue nggak planning. Gue inget ya dulu pas awal gue masuk SMA kelas 1 kelas 2 orang-orang udah pada tahu hidupnya dia pada mau jadi apa gitu. Gue nggak tahu. Gue ditanya lu mau jadi apaan? Pramugari aja deh. Oke. Iya, biar bisa jalan. Biar bisa jalan-jalan keliling dunia gitu. Atau kalau enggak astronot. Gue pernah mau jadi astronot. Wah, kayaknya keren juga nih bisa ke luar angkasa. Oke. Gue sangat amazed kayak langit itu kok bisa cepet banget ya dari yang lo sunset, abis itu matahari naik di tengah-tengah, begitu nanti sorenya lu sunrise, paginya sunrise, matahari naik, sunset, udah gitu lu entar bisa lihat bintang, lu bisa lihat Milky Way. Jadi menurut gue tuh kayak wah ini menarik banget. Pengen gue jadi astronot. Oke. Ya amin dah, siapa tahu masih ya, gitu. amin. Cuman gue takut meledak di roket ya Rey. Gue takut kayak tiba-tiba mati di udara gitu. Ya. Jadi udah deh gue scrap lah ide itu. Pas SMA 3 udah makin deket kan, gue udah mau kuliah. Gue ditanya sama nyokap gue, lu mau kuliah apa? Lu udah mau lulus nih. Terus gue bilang, oh, gue nggak tahu lagi sebenarnya mau ngambil jurusan apa. Terus gue bilang, gue mau ngambil jurusan musik aja deh. Oke. Ya, karena pada saat itu gue ngefans banget sama Avril. Oke. Ya, gue mau kayak dia. Iya. Gue mau jadi kayak rockstar. Avril Lavigne. Oke. Nah, emak gue bilang. Ini yang Gen Z nggak tahu siapa tuh. Ya, siapa Google gitu. apa Ya, Skater Google. Boy. Terus emak gue bilang udah deh, lu nggak ada, kita ini nggak ada Talent. jiwa seni ya. Lu ngambilnya yang terus bener-bener aja. Tapi lu main alat musik atau lu main gitar listrik apa gitu? Gak juga sih sebenarnya. Oh enggak juga. Iya gak juga. Gue juga bingung juga ya kenapa gue mau ngambil musik. Ya pengen aja. Pengen aja. Pokoknya enak ya gitu. Terus sampai suatu saat emak gue bilang udah deh lu ngambil perhotelan aja. Oke. Oh baru pernah dengar nih pertama kali di podcast disuggest untuk ngambil perhotelan. Iya emak gue yang suggest perhotelan aja karena ini industri yang kayak lu akan selalu, lu kan akan selalu perlu keluar kan, lu perlu entertainment, lu akan perlu makan di luar. Iya. Lu bisa banyak kerja di hotel, bisa kerja di mana-mana gitu. Tapi nyokap lu bonyok nggak ada yang di F&B? Nggak ada. Oke. Ya nggak ada. Oke, terus begitu, ya oke lah sebagai anak yang nurut ya udah deh gue nurut aja. Terus gue pergilah ke kayak Education Expo. Oke. Karena bonyok gue udah nyiapin gue untuk kuliah di luar. Oke, udah gue nyampe di Education Expo. Pas gue masuk, gue ada William English.
Ya udah, boot pertama yang gue lihat ya udah gue baca-baca aja. Gue lihat brosurnya, oh kayaknya ini nggak perlu berpikir keras banget gitu. William itu di Australia ya? Ya betul, di Melbourne. Kayaknya gue lihat, oh ini kayaknya seru nih, karena gue bukan tipe yang akademis, yang engineering desain gitu, gue nggak bisa. Gitu. Gue lebih yang kayak terjun aja langsung deh di operasional gitu. Gue lihat brosurnya, oh menarik banget nih. Ya udah, gue enroll di situ. Oke. Enroll di situ. Hospitality kan? Hospitality. Oke. Soalnya William English kan ada yang kulinernya juga kan? So, gue yang manajemen. Oke. Ya. Terus gue pindah ke Aussie, gue kuliah, gue suka banget ternyata. Gue suka banget sama pelajaran-pelajarannya semuanya gitu. Oke. Kayak gue masuk kelas ya udah gue enjoy aja, gue nggak skip kelas, gue kayak ya udah kuliah kayak gitu. Terus karena kuliah di sana kan cuma 3 hari ya, 3 hari 4 hari. Gue bingung ngapain ya nih sisa hari itu gue ngapain lagi dalam seminggu. Akhirnya gue apply kerja. Oke, kerja di mana perdana? Perdananya gue kerja di restoran nelayan. Restoran nelayan? Ya namanya. Oh namanya restoran nelayan? Iya. Apa, seafood Indo? Makanan Indo aja, comfort food Indo aja. Oh di Melbourne? Ya, di Melbourne. Oke, sebagai server? Sebagai server. Tapi ternyata gue gak betah, gue pindah lagi. Gue carilah kerjaan. Gue gak betah, gue cari lagi, gue dapet lah di hotel Radisson. Gue kerja di sana sampai 4,5 tahun. Oke. Cuma karena gue waktu itu kepentok visa, gue harus pulang. Gue pulang ke Indo. Standar problem lah ya kepentok visa. Gue juga dulu begitu. Iya kan. Padahal sebenarnya gak mau pulang. Oh iya dong, ngapain ya kan? pulang? Ya kan? Cuma kan lu gak ada cara ya untuk lu stay. Iya. Antara lu sekolah lagi atau lu married sama orang tanah gitu. Akhirnya gue pulang, gue apply lah working holiday visa. Gue dapet, gue kerja balik lagi ke Radisson. Sudah gitu gue pindah lah ke Hotel Westin. Di sana gue ketemu sama satu-satunya orang Indo nih namanya Eric. Gue dapet di Biko ini karena Eric. Oke. Gitu. Jadi gue bisa sampai sekarang hampir 8 tahun gue di Biko, itu berkat jasanya Eric ini. Eric. Nah, masuk di Biko sebagai langsung food manager kan? Asistennya dia dulu. Asistennya si Eric. Eric ini food manajernya. Dulunya ya. Oh, berarti jabatan ini udah ada dulu sebelum. Udah ada. Oke. Dipegang sama Eric. Oke. Iya. Berarti ntar gue harus tanya bos lu tuh, kenapa diadain jabatan ini? Penasaran. Eric ini sekarang di mana? Eric ini sekarang di Jakarta. Oh, oke. Cuman udah nggak yang terlalu involved di dunia F&B restoran lah gitu. Ketemu gue sama Eric pun di Jakarta juga nggak sengaja. Jadi abis balik gue dari Aussie, abis gue selesai visanya, gue udah bener-bener nggak bisa balik. Gue cari kerjaan, gue apply lah di sana, di sini, di sana, di sini. Gue sampai apply di Maldives. Gue itu dapet di Maldives. Karena lu orang hotel tuh kan, pasti lu daftar ke hotel dong. Betul. Dan gue iseng aja cari, gue iseng apply di semua negara yang gue bisa apply deh. Apaan? Front of house? Atau waitress? Hotel kan? Server? Ya, server aja, iya. Ternyata surprisingly kayak, oh di Maldives gue diterima di Dubai, di cruise, sama terakhir gue di Ismaya. Oke. Terus itu gue pikir, udahlah di Jakarta aja deh. Akhirnya gue masuk ke Ismaya. Nah, pas gue lagi ngepel di kitchenette, karena waktu itu gue Plaza Indonesia. Kitchenette Gandaria City. Oke. Karena waktu itu gue masuk di bagian manajemen trainee, which is itu sebenarnya bagian operasional. Si Eric lewat, ngeliat gue lagi ngepel. Mon, lu ngapain? Lu kerjanya di sini, lu ngapain ngepel? Ya gue kerjanya sekarang gue kerja di sini. Oh iya. Sudah tuh, terus gue bilang, Rick, lu masuk sini aja ke Ismaya. Akhirnya dia masuk ke Ismaya, tapi ternyata dia 3 bulan cabut, pindah ke Biko Group. Oke. Pindah ke Biko Group, dia yang gantian WhatsApp gue. Mon, mau nggak lu ke Biko Group jadi asisten gue? Gitu. Oke. Dan itu langsung tuh tugasnya ya seperti ini lah. Iya. Oke. Sudah dari Ismaya gue pindah ke Biko. Terus dia cabut 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Gila. Eric cabut ke Bali, setahun kita kerja bareng. Terus udah gue dipercaya untuk naik ke posisi dia. Gitu sih ceritanya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, nah sekarang kita breakdown nih guys.
Apa aja kerjaannya? Mungkin pertama first thing first tuh R&D kan? R&D. Konsepting keluar kan? Konsep tuh keluar langsung dari bos? Langsung dari bos. Oke. Ya. Contoh outlet mana yang mau kita bedah setupnya? Costa deh. Costa Ya yang kita baru buka. Ya kan konsep Catalonian food, cobain guys, enak. Gue paling suka mushroom rice itu, top banget tuh. Top. Iya, top banget. Chef Ryan Teja, shout out. Oke. Coba dibedah. Oke, jadi awalnya bos gue ya briefing gue dan tim-tim yang lain. Oke, kita tahun ini kita akan buat outlet ini. Oke. Oke. Tapi itu bisa berubah kan? Bisa, cuma kalau bos gue udah briefing ya biasanya Nggak berubah. Biasanya sih Stay. Ya stay on track. Oke. Mungkin timelinenya aja yang akan berubah. Oh, Cuman itu udah konsepnya ya konsepnya sih saklek. betul. Oke. Terus. Terus Ini tahun lalu yang grup kalian buka banyak banget. Ya, kita buka 5. Costa. Terus. Terus kita proses R&D ketemu Rian. Oke, konsepnya ini Mediterranean food. Kita R&D. R&D itu prosesnya gimana? Food test dulu dong berarti. Food test dulu. Food test dulu. Terus? Chefnya masak, kayak kita akan cobain. Biasanya tuh kita kalau food test akan ada beberapa orang. Ya tugas gue di food test itu memberikan masukan dan kritikan yang membangun. Oke. Gitu. Jangan cuma bilang. Kuncinya tuh. Iya. Terus jangan bilang cuman ini nggak enak, gue nggak suka, bau. Iya. Ya lu jelasin gitu. Iya. Terima kasih itu, thank you. Iya. Chef itu sangat suka dikritik sebenarnya makanannya, tapi konstruktif. Betul, iya, kan? betul. Jangan kayak, aduh gue nggak suka, kenapa? Ya gue nggak suka, ini bukan taste gue. Ya kenapa? Terus? Lu kenapa jelasin gitu? Nah itu, lu tahu harus ngomongnya begitu dari mana? Ya gue learning by doing juga ya. Oh, Mungkin gue awal-awal gue di Biko juga gue lihat juga ya, maksudnya Eric itu gimana ya caranya gitu. Oke. Dan gue ngelihat gimana caranya bos gue Mike itu memberikan masukan gitu. Konstruktif Konstruktif, criticism, ya, guys. Oke. Ribet gak waktu food test itu biasa berapa kali? Sebenarnya tergantung, tapi sekali sampai 2 kali sih ya biasanya. Tergantung itu dalam artian misalkan kayak mungkin yang paling lama gue prosesnya akta kali ya. Oke. Karena waktu itu chefnya di Rui masih di Bali, jadi kita bolak-balik Bali untuk test food. Nah itu durasinya lumayan lama tuh, hampir 6 bulan. Oke. Test food. Ya, bolak-balik Jakarta Bali, tes food. Ada yang direvisi, ntar tes food lagi, kita ke Bali lagi, ada yang direvisi lagi, kayak gitu sampai. Nah untuk soal R&D nih pada saat test food, lu kan harus posisiin diri lu sebagai market Jakarta kan? Betul. Tapi ya pasti lu udah tahu karena kita adalah market Jakartanya gitu kan, kita yang suka makan. Tapi kan setiap orang kan punya selera kan. Nah itu gimana lu nyocokin nih? Oke, kalau selera sih sebenarnya ini ya, kadang-kadang personal preference tuh beda-beda ya. Kadang misalkan lu nggak gitu suka makanan ini, gue suka makanan yang ini. Cuman benang merahnya ya kita harus tahu market Indonesia itu sukanya apa. Beef, suka gorengan beef yang garing-garing tuh suka. Gurih. Yang gurih, ya betul, yang gurih-gurih. Ya Karena dibilang nggak nendang gitu kan. Ya udah kita ini aja, kita mix and match antara yang market suka sama yang, tapi itu juga tidak melupakan makanan-makanan yang memang chef idealisnya, betul. Jadi biasanya itu kita kayak ya mungkin 20-30% itu menu-menu idealis chef. Sisanya ya kita ngelihat market. Karena kita nggak bisa kayak 100% terlalu idealis banget. Tergantung konsep sih. Betul, mungkin betul. Kindling itu kan harus dong idealisnya si siapa? Valian. Betul. Iya, Ya sih, ya mungkin tergantung konsepnya tergantung konsep. Tapi Costa menurut gue, maksudnya idealisnya si Rian keluar banget kok. Bahkan nggak ada yang itu kan. Salah satu concern gue waktu di Costa makan, guys, kalau kalian makan, gue kan diundang waktu awal-awal buka tuh. Gue kayak anjir, gue nggak ngerti baca menunya. Oh ya karena banyak Spanish terms. Biarpun bahasa Inggris ya, tapi banyak Spanish terms gitu. Gue waktu itu gue concern. Gue ngomong ke Chef Rafa, Chef gue aja banyak yang gue nggak ngerti loh. Ini
server lu harus ngejelasinnya detail banget gitu kan. Ya supaya lu interaksi juga sih sebenarnya. Misalkan ada yang lu kayak ini apaan ya, nanya sama servernya, itu kita udah ditrainingin sedemikian rupa semaksimal mungkin. Karena memang kita pas pembuatan menunya juga kita sadar itu ada beberapa kata-kata yang mungkin termsnya belum familiar. betul. Terus siapa yang harus dengerin siapa? Si chef kah yang harus dengerin inputan lu? Apa lu harus dengerin chefnya? Dua-duanya sih menurut gue. Oke. Ya. Karena kayaknya nggak bisa kayak misalkan chef cuma dengerin dari sisinya gua terus, kan dia juga ada yang mungkin ya itu dia ada sisi-sisi idealisnya ya para chef ini gitu. Jadi karena menurut gue chef itu kayak artis gitu, kayak disuruh gambar di kanvas kosong, ya udah dia keluarin aja apa yang dia mau gambar. Nah menurut gue chef itu seperti itu. Jadi ya keluarin aja apa yang emang lo mau masak, yang lo mau buat, nggak usah mematikan kreativitasnya mereka juga. Ya cuman kita bantu arahin aja gitu. Ini market nih sukanya yang seperti ini. Tapi kita selalu ada trial and error kok gitu. Sering terjadi pergesekan nggak? Kayak debat gitu. Ini mah nggak bakal laku nih gitu. Debat ada. Oh ya. Pasti. Oke. Debat ada pasti. Kayak contoh misalnya baru-baru ini gue habis test food karena kita juga lagi on progress ganti menu beberapa outlet. Chefnya, salah satu chefnya kita test food ngeluarin makanan yang menurut gue ini nggak akan works. Oke, nggak akan works. Nggak akan works. Karena kita udah pernah coba di outlet lain. Itu nggak works. Makanannya apa? The dish. Whole fish. Whole fish. Udah kita tuh udah pernah coba nih di outlet yang lain. Nggak jalan. Gitu. Karena ya ada banyak ini ya, ada banyak reason lah. Reasonnya satu sih, mahal harganya. Ya benar. Iya. Terus mungkin yang kedua, kalau whole fish mahal harganya. Betul. Mungkin yang kedua orang mungkin mau makan whole fish tuh mungkin ada yang pakai tangan. Mendingan gue ke tempat seafood aja sekalian. Gitu. Ada juga. Yeah. Kecuali Chinese food ikan mahal masih moving. Ya sih. Chinese food ya. Kalau konsep Chinese restoran, kalau di Western sama. Gue sering nge-push juga whole fish tapi nggak pernah laku. Iya kan, agak sulit kan gitu. Dan kita udah pernah coba gitu. Udah deh, kita udah pernah coba di sini. Udah. Jangan gitu ya, gua kasih fakta-fakta lah. Okay. Nih ya alasannya kenapa gua nggak setuju dengan ide lu untuk ngeluarin whole fish ini karena di sini kurang moving. Ya kalau misalnya alasannya logis, ya gua rasa chefnya juga akan bisa menerima masukan itu. Nah kemarin kita udah discuss juga, oh ya udah deh nggak usah dikeluarin, kita keluarin aja mini portion. Oh oke. Gitu. Ya geser kan pasti ada, cuman ya diomongin baik-baik aja sih. Dan lu ada reason yang logis gitu. Jangan yang kayak cuman ya gue cuma gak suka aja. Entah makanya ribet deh. Gue sebagai chef paling benci banget kalau terima kritikan dari orang yang gue kerja bareng sih ya. Itu kayak aduh kurang enak. Kurang apa? Kurang apa? Gitu. Tuh. Kurang apa? Gak bisa dimakan? Hah? Maksudnya apa? Atau dibandingin sama outlet lain, itu gue nggak suka banget. Karena gue nggak tahu dia ngapain gitu kan. Gue belum tentu gue pernah makan gitu. Terus habis itu ya itu tidak konstruktif. Kalau lu bilang ini kematangan, kemanisan, keasaman, keasinan, itu dengan mudah lah kita habis ini kita ngapain action plan gitu kan. Nah itu proses R&D-nya. Habis proses R&D kapan layouting kitchen? Terus lu terlibat, kalau layouting kitchen terlibat apanya? Semua dari awal. Dari masih tanah. Berarti si chef gambar-gambar dulu nih kan? Betul. Biasanya gue meeting nama supplier sama vendor-vendor. Kontraktor kitchen. Betul, kontraktor kitchen mana yang akan kita mau pakai nih. Gitu. Saya meeting. Ada proses diskusi juga, layout mungkin kayak enaknya seperti apa nih gitu. Mungkin bentuk kitchennya. Atau mungkin lo ada nggak masukan dari previous outlet yang udah pernah lo kerjain gitu. Kayak gitu. Atau mungkin kayak gue bisa kasih masukan brand ini jangan dipakai deh karena gue udah pernah pakai ini spare partnya susah. Oke, lo punya pengalaman di situ. Ya, enak banget sih. Ya. Jadi chef di Biko nih. Jadi saya mau taruh CV saya. Ayo dong, taruh dong. Ayo dong, Re. Tuh saya kitchennya Biko sih selalu bagus-bagus ya. Well design. Terima kasih. Well design and kayak apalagi zaman sekarang yang dimana semuanya open kitchen, yang well design and clean gitu kan.
Jadi si chefnya dalam proses pembangunan tuh, tapi dia tetap ketemu si kontraktor gak? Tetap ketemu. Oke, Lebih sering dari gue juga lah makan. Oke, jadi lu apapun itu lu bertiga lah ya, si chef sama si vendor atau siapapun itu, tapi sama ada lunya untuk ngedampingin gitu. Kalau gue bisa join, gue join. Tapi kalau misalnya gue nggak bisa ya chef sama vendornya. Gitu. Kalau yang bagian bayar-bayar, nego-nego, nah nego harga supplier. Oke. Ya. Berarti dari tim lu itu juga purchasing under lu juga, lu bekerja sama Enggak dengan sih. purchasing juga. Purchasing gue beda lagi divisinya. Oke. Ada lagi head depth-nya. Tapi lu nyari vendornya. Kalau selama itu nggak food and beverage, yang daily use itu gue. Jadi piring, Oke. Oh piring. Oh yes. iya benar. Piring, cutlery, Oke. kitchen equipment. Ya gue dan chef. Nah kalau food cost tadi COGS? Sama gue juga, tim gue juga. Tapi kan itu mengembel-ngembel ke purchasing kan? Iya betul. Oke. Jadi kita yang kayak nentuin harganya, mau pakai barang apa. Oke, purchasing yang berarti purchasing tugasnya mesen aja. Betul. Oh, sama cari option mungkin atau apa? Betul. Nanti decisionnya ya. Iya, by kalian dong yang Betul, pakai kan? ya kita yang pakai di operasional. Oke. Kalau food cost si chef ngasih resep ke lu. Ya udah, ngasih resep aja by WhatsApp. Enak. Oke. WhatsApp atau di notes atau ya di Excel. Iya. Ntar kita udah ada formatnya kan, Iya, udah ada template-nya template-nya, udah ada. udah ada rumusnya, tinggal dimasukin. Nanti kita bisa akan ada setup meeting lagi. Chef Udah ini jadi. resepinya ada yang salah-salah nggak? Nah itu biasanya kan kayak ada adjustment. Oke. Gue sempat dengar, nggak tahu nih gosip F&B yang benar atau salah. Katanya di Biko tuh food cost dan cost control tuh sangat ketat sampai garam aja harus exact katanya. Enggak lah ya kalau garam. Itu dari lu ya? Enggak lah. Apa? Kalau garam gimana takarannya? 1 gram ditimbang dulu baru ditaruh gitu. Oh, iya enggak, maksud gue tapi ketat aja gitu sampai bisa dipertanyakan. Oh, iya betul. Oke. Karena kita nggak mau yang kayak barang hilang. Oh ya udah, hilang. Oh nggak bisa. Oh. Ya ini tetap aset perusahaan gitu. Iya. Ini stok, ini aset perusahaan, semua dibeli dengan uang, ya harus ada pertanggungjawabannya kalau sampai ada yang hilang. Kita ada punishment juga kalau misalnya kayak ini ada barang ini hilang terus menerus ya Iya. ada punishment. Oke. Ya berarti dari lu kan itu yang ketatnya itu. Berarti bener nih gosip-gosip ini kan. I'm not juga. saying it's a bad thing, Mon. Iya. It's a Nggak, good thing bahkan. Itu mungkin lebih ke divisi purchasing ya. Karena kalau di Biko kita purchasing dan inventory. Oke. Ya kalau cost control baru di food. Jadi lu hari-hari ngapain aja? Hari-hari gue keliling outlet. Oke. Di rumah gue di situ. Untuk Muter-muter aja. untuk Untuk quality control, ketemu sama chef. Setiap hari gue pasti akan ada agenda meeting ketemu chef. Oke, untuk apapun ya, new menu, event. Karena kita setiap bulan harus ada event. Itu mah bukannya tiap minggu lu ya ada event perasaan. Minggu lalu aja gue 2 kali ke Beer Garden aja. Iya betul. Iya. Oh, untuk tektokan itunya. Oke. Karena gue lebih suka ketemu langsung ya daripada telepon-telepon. Kalau misalnya ada mau nentuin menu brainstorming udah langsung ketemu aja. Kalau soal proses ini market research, Wah itu seru. Itu seru. market research tuh lu ini kan berarti sebelum outletnya buka kan atau ada regular program market research? Sebelum sih biasanya rata-rata ya. Sebelum. Itu di Jakarta apa keluar kota keluar negeri? Keluar sih biasanya. Kayak contoh misalkan kita mau buka silk tie, ya kita berangkat ke Thailand untuk research. Tiap hari kerjanya cuma makan sampai lo kenyang banget. Oke. Oh iya, waktu itu gue podcast sama Freddy habis dia balik. Habis dari Thailand. Terus kita waktu itu mau opening Duck dan Bisa Party yang di Kemang. Iya. Kita waktu itu kan kerjasama sama Bjorn, Iya. juri master chefnya Singapura. Yes. Kita ke Singapura Oke. Iya Kerjanya buat nyobain resto dia. buat Si nyobain. artichoke. No, nggak cuma dia doang. Kita cobain semua food scenery di Singapura. I have to say itu Dahdan Pizza Party gila, pizzanya enak banget sih. Thank you, Beneran terima kasih. enak banget Thank sih. you, thank you. Sayang karena situasi dan kebanjiran ya. Ya karena COVID juga. Iya, COVID kombinasi dah Dahdan Pizza Party, banjir, COVID, banjir. Ya, Iya, betul. itu sangat disayangkan. Tapi I have to say pizzanya tuh enak banget sih. Thank Pizzanya you. si Bjorn tuh. Mungkin kalau ada yang kangen bisa ke Bar Milia.
Karena itu ada charcoal pizza grill juga ya. ya. Oke. Ada charcoal grill. Oke. Terus dari semua chef-chef ini siapa yang paling enak kerja, tektokannya cepet apa? Menurut gue sih semua chef ada ininya ya, ada cara kerjanya masing-masing, ada karakternya masing-masing. Ya, menurut gue yang paling penting, lu harus tahu dulu mereka itu sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa, cara kerja di kitchen seperti apa, cara kerja dia di luar kitchen seperti apa, visi misinya dia tuh maunya kayak gimana sih? Oke. Gitu. Dan itu awalnya lu bacanya apa waktu kenalan? Kenalan, iya kenalan. Hanya dulu zodiak lu apa? Maksud sih? Iya. Oke. Gue research di YouTube cara menghandle Aquarius, cara menghandle Pisces. Oh begitu. Iya. What? Oke. Tapi itu ngebantu. Ya kalau di kasus gue nggak terbantu ya. At least gue kayak ada panduan. Oh, mungkin kurang lebih karakter orang ini seperti ini. Oh. I'm a Capricorn. Terus Capricorn, kerja keras, kerja keras. Ya Terus? kan? Terus ya udah. Kalau Capricorn gimana? Satu kerja keras, tanggung jawab, on time. Iya. Karena dulu gue pernah, gue dulu tim gue banyak yang Capricorn dan gue sangat suka kerja sama Capricorn. Oh oke. Karena kayak gak pernah telat, selalu datangnya on time, kerjaan beres. Gue suka sih. Amin. Gue sih suka ya. So far gue gak ada masalah. Terima kasih. I think karena lu ada background di operation sebelum lu di sini itu helps a lot sih untuk this role ya. Betul. Ya, gue udah kerja sama banyak chef-chef. Mulai dari yang lagi servis banting sana, banting sini, piring pecah semuanya. Sampai marah-marah ke tamu, sampai wah itu pernah kitchen udah kayak kapal pecah pernah. Di mana? Bukan di Indo itu mah. Bukan di Indo. Nggak ada Indo yang gitu. Mahal piring di sini. Gue cuman yang ya udahlah mau ya di udah. Ya di Aussie. Oke, ceritain dong. Wah itu ini gue pertama kalinya juga sih gue agak shock ya. Ini gue kerja sama orang yang tipenya seperti ini. Apa-apa marah, semuanya kayak marah gitu. Masuk ke kitchen tuh gue juga jadi kayak ngerasa masuk ke neraka gitu sebenarnya. Tapi dia kayak cara kerjanya kayak gitu. Ya udah, lu jangan sampai gimana ya? Karena lu udah tahu dia itu sangat emosional, ya kita cuma bisa ya dari kitanya aja ngomong sama dia baik-baik. Jangan emosian juga. Jadi menurut gue dia orangnya udah kayak gini, ya caranya kita aja gitu untuk menghandle dia. Ya gue masih chef yang marah-marah itu fun-fun aja. Oke. Gak pernah ngebanting-banting ke piring ke gua gitu. Di Indonesia mah jarang sih ada yang banting-banting piring. Enggak sih ya, kalau di pernah lihat. Ya, Jakarta sih enggak. Dan gua sangat bersyukur dengan chef-chef Biko yang sekarang karena semuanya menurut gua super talented, makanannya semuanya enak-enak dan enak buat diajak kerja sama. Oke. Gitu. Jadi itu juga buat hidup gua more meaningful. Iya. Gue ngerasa masuk kerja tuh enak aja gitu. Gue kayak ngerasa kerja sama teman-teman aja gitu. Gue ada misalkan gue tiba-tiba ada ide gila jam 12 malam, gue ngomong di grup. Gue abis ngeliat ini mungkin bisa nih gitu. Yaudah ya apa yang tektokannya begitu. Ya tektokannya gitu ya. Kita tiap outlet udah ada grupnya masing-masing. Lu mau throw any ideas yang goblok-goblokan, taruh aja di situ. Berarti lu harus keep in tune with kayak market Jakarta lah ya. Betul. Tapi kita nggak yang terlalu ngikutin mainstream banget sih. Kayak contoh misalkan nih, gue liat kayaknya ini sekarang lagi zamannya bagel lagi ya. Zamannya bagel, zamannya salt bread. Ya di Blok M baru buka lagi tuh. Yang kayak gitu-gitu ya. Nah kita nggak yang terlalu into banget lah gitu. Kita ada cara our own way lah kalau Biko Group itu. Nah cara lu gimana? Apakah ada outlet baru lu nyobain? Yang Biko kan mainnya lifestyle nih kan? Betul. Upscale lah gitu. Apa lu sering nyobain kesini kemana? Ya itu kayaknya menurut gue it's a must ya. Kayak kita tahu market di luar itu seperti apa. Ada outlet baru, ya udah kita datengin bareng-bareng sama yang lain-lain. Kita cobain, makanannya seperti ini, minumnya seperti ini. Kalau ditanya feedback ya kita jawab. Kalau misalnya nggak gitu kenal, ya udah jadi bahan pembelajaran kita aja. Gitu. Mungkin ada yang bisa kita pelajarin dari outlet ini gitu. Lu nggak hangan balik ke operation lagi? Nggak. Oh nggak? Nggak. Dan
Salah satu alasan gue ke Biko Group karena pas gue kerja di operation itu mungkin udah 8 tahun ya. Mimpi gue adalah next kerjaan gue maunya weekend libur. Oke. Hari tanggal merah gue libur. Karena 8 tahun gue banyak miss nih. Gue masuk selalu di weekend, selalu di tanggal merah. Bahkan gue cuti aja gue gak boleh weekend gitu. Jadi next gue dapet kerjaan gue maunya yang lebih fleksibel. Karena gue lebih mau work life balance. Dan itu gue dapetin semua di Biko Group. Iya, tapi I guess fleksibel lah. Fleksibel ya. Nggak weekend juga kalau lagi ada kalau ada event ya, masuk. Ada event masuk. Cuman mostly kan gue weekend libur, tanggal merah libur, kecuali kalau ada event. Udahlah ini udah. Dream job. Oke, nice. Oke, kalau begitu, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan netizen, kalau ada yang, I think habis podcast ini naik, mungkin banyak yang melek untuk ada role ini mungkin di bisnisnya. Ya menurut gue ini penting loh, role yang penting. Penting sih, karena yang gue perhatiin sih, Mon, lo orang ketiga yang gue kenalan yang role-nya ini. Yang ada tuh di 2 grup besar di Jakarta juga lah gitu. Berarti role ini ada poinnya dong gitu kan. Kasih tips dong supaya bisa menjalankan role ini dengan baik. Kalau lo mau jadi seorang food manager di sebuah restoran atau grup besar atau grup kecil, skill apa aja yang lo harus lo punya? Oke, pertama multitasking udah pasti. Karena sehari-hari gue mengendal 15 outlet, gue bisa nih Pak jam 11 gue meeting dulu di Pipo. Dan ini sering terjadi seperti ini gitu. Kayak gue jam 11 meeting dulu, gue test food, jam 2 gue meeting lagi, test food lagi di outlet yang lain, sore gue test food lagi. Oke. Gue pernah sehari itu 3 kali lah, 4 kali maksimal gue pernah test food. Nah ketika lu udah pindah outlet ya, lu otak lu harus switch. Oke, gue sekarang di Pipo. Oke, ini Pipo nih makannya Itali gini. Chefnya gini. Ya, bisa gue pindah lagi. Ya. Ke Akta. Oke, ini makannya seperti ini, chefnya seperti ini. Oke, ini kita ada mau update menu gini. Pindah lagi gue ke Beer Hall. Pindah lagi gue ke Milia. Ya udah, lu harus switch aja otak lu. Oke, menunya ini, chefnya ini. Oke, skill 1 multitasking. Kedua, sabar. Oke. Sabar dalam menghadapi semua chef-chef dan lika-liku kitchen. Oke. Itu sabar ya. Jalanin aja, lu juga harus happy ya. Kalau menurut gua kalau lu happy, lu seneng di sini, menurut gua kayak ya udah lu kerja jalan aja, nggak ada beban gitu. Oke. 3, skill. Lu harus punya ini sih. Perut lu mesti banyak. Ininya tankinya. Iya, gue pernah tes food sehari 115 menu. What? 115 menu? Iya. Itu berapa kali tes food tuh? Sehari. Buat satu outlet? Satu outlet. Ngapain? Outlet apa ini menunya banyak banget? Fujin Kelapa Gading. Oke. Iya. Sampai gue bilang sama Rui, break gitu. Break, gue mau jalan-jalan dulu di mall, ntar kita sejam lagi ketemu lagi ya. Gila, food test 115 menu. Iya, apa gue hitungin 115. Gila. Gue aja kalau food test, gue minta 20 tuh max. Karena menurut gue di luar itu yang nyobain aja udah gak fokus. Sebenarnya waktu itu bukan food test sih, lebih ke presentasi, finalisasi presentasi. Oke. Kayak ini apa yang kurang nih, ini apa yang ini piringnya ganti ya gitu. Cuma kan secara gak langsung ya lu. Iya pasti lah. Lu makan kan, lu cobain. Tapi kayak itu tuh menurut gua nggak efektif sih. Ya, yang nyobain aja udah ngejimet gitu. Harus dibagi berapa hari. Ya. Gitu. Oke, my God, 115. Terus lu tadi cerita berat badan pasti naik dong. Oh parah sih kerja corporate life F&B yang di luar operation ya. Kalau di operation tuh lu berdiri, lu jalan-jalan di kitchen, lu ngangkat-ngangkat. Gua nggak ada problem. Weight problem tuh dulu. Weight problem gue start begitu gue jadi corporate chef anjir. Sama lah Re. Gue gak ikut service. Itu baru mulai gede badan gue. Dulu gue masuk waktu kerja di Jakarta berat gue 65 men. Kurus gue anjir orang waktu jadi operation. Itu lu jaganya gimana? Makan, minum. Wah gila sih itu. Ke 3 kilo masuk di Biko naik 10 kilo. Iya. Setahun naik 15 kilo. Hampir 20 bahkan. Terus sekarang gimana lu jaganya? Olahraga. Olahraga gue weight training 4 kali lah seminggu gue ke gym. Oh nice.
Terus harus 10.000 langkah. Jadi gue antar outlet gue jalan aja. Oke. Dari Costa ke Beer Hall jalan. Yeah, it helps. Ya lagi itu juga deket lah ya. Ke Akta ke Beer Hall aja kadang gue jalan. Oke. Lumayan loh itu. Lumayan. Iya. Tapi ya sore-sore lah kalau siang-siang panas juga ya. Iya, harus dipaksain begitu sih. Kalau Iya. enggak sih bakal gila. Itu biasanya kalau gue misalkan kayak ayah ada jeda waktu nih gitu. Misalkan habis fast food gue jalan deh sekalian kayak. Kadang-kadang gue suka kayak ngelewatin apa yang baru ya gitu. Gitu. Terus ya sama olahraga aja ya sebenarnya. Gitu. Kalau untuk mengontrol apa yang gue masuk ke mulut susah banget. Ya kadang Karena gue tuntutan harus fast food, iya. Lo harus fast food Iya. kadang-kadang. Iya, Apapun itu sih. yang disodorin chef gue harus makan, gue harus coba. Ada gak yang lu nggak doyan? Makanan yang lu nggak doyan, lu nggak suka apa? Ada, gue banyak banget. Kulit ayam gue gak suka. Hah? Iya, ayam KFC kulitnya gue buang. Gila. Gue buang. Wah, something wrong. Kenapa? Ya, semua pada bilang kayak gitu ya. Kenapa? Pas gue makan KFC ada yang mau gak? Wah langsung pada berebut. Ya iyalah. Gua, Apa lu nggak suka tekstur itunya, kenyal-kenyalannya? Iya. Oke. Cuma kalau pas fast food gue makan. Oh iya, ini di luar gua fast food, nggak Iya. doyan aja. Terus banyak sih bawang goreng. Gue benci banget bawang goreng. Idih. Oke. Bawang goreng, karena menurut gue bawang goreng sangat powerful. Oh ya, Dan ketika gue makan bawang goreng, palet gue rasanya itu. rasanya itu. Dan ya jadi itu biasanya Itu gua nggak suka sambel begitu. sih langsung jadi pedas gitu kan ya. Iya, langsung jadi, dan yang lain hilang kalau menurut gue begitu. Iya, Tapi ya di outlet ada sambel ya gue bikin, gue cobain Benar, gitu. ya. Oke. Ya kalau ada makanan yang ada bawang goreng ya gue makan. Gue akan coba menghilangkan kata-kata gue nggak suka bawang. Makan ya udah makan gitu. Oke. Tadi udah 3 skill ya. Ya. Ada lagi skillnya? Communicating sih. Ya komunikasi. Penting banget. You learn how to communicate. Ya. Itu yang gue benar-benar belajar banget sih. Dengan gue kerja di Biko ini gue juga jadi belajar kayak komunikasi itu sepenting itu. Karena gue harus ngomong ke 7 chef yang dengan cara ngomong yang beda-beda. Dan gue nggak bisa nih ngomong sama Chef Rafael, gue aplikasiin ke Chef Steffi gitu. Gue nggak bisa. Gue kalau sama Chef Rafael udah kayak Chef Steffi ini Pipo. Oh, Pipo. Oh, Stefania. Oke. Ya. Dia pengen gue undang juga sih ke sana. Undang dong, iya. Oke. So, masuk ke pertanyaan netizen nih. Oke, baiklah. Oke, thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik seperti biasa kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Domar _Anjar. Tolong ceritain dong Kak, pengalaman apa yang paling seru dalam proses R&D? Ya udah pasti market research lah, luar negeri Pasti lah. makan-makan. Kerjaan gue cuma makan. Udah pernah kemana aja lu market research? Ke Bali 3 kali. Oke. Ke Thailand. Bali untuk proses apa lu market research? Oh, Akta, semua untuk Akta sih. Oke. Yang untuk yang fast food Akta Senayan. Oke. Terus Singapura. Thailand udah pasti sales toh. Betul. Ya. Singapura buat dengan bisa party. Oh. Dulu sebelum gua masuk pada ke Itali. Bangun Pipo ke Itali. Oke. Terus ke Melbourne pas ini mau bangun beer hall. Ke Aussie. Cuma waktu itu gue belum join. Oke. Wow. Ya udah pastilah itu mah. Wah, seru banget pasti. Makan. Iya, ketemu makan. chefnya mungkin, ya kan. Dijamu sama chefnya, bawa makan ke apa? Restoran-restoran lokal yang non turisti. Iya, ya pas di Thailand juga itu seru banget sih. Pasti seru banget. Market research lah itu udah pastilah. Kedua dari Teca, Kamon di Biko kan ada banyak chef dengan berbeda kepribadian. Gimana caranya selalu ambil jalan tengah dan keputusan yang tepat? Komunikasi aja sih sebenarnya. Discuss. Menurut lu apa? Tanya pendapatnya gitu. Menurut gue chef gak susah itu kok untuk diajak kerja sama. Tanya pendapatnya menurut lu gimana. Yang paling itu ya kalau misalnya ada makanan yang gak cocok. Kadang-kadang sebagai operator ya di perusahaan gua, F&B gua yang masih kecil nih. Enggak lah Re. Itu kan iya dibanding Biko mah gak ada apa-apa cuy. Koktail bar sama bakmi. Ya kali anjir. Taruh Iya amin. Gini. Tapi kan head chefnya udah bukan gua lagi nih. Kalau di Pura-Pura ya head barnya bukan gua. Pertanyaan kalau tips dari gua tuh misalnya ada yang kurang cocok nih di lidah. Lu tanya dulu
kenapa dia bikin ini, tujuannya apa gitu kan. Apakah tujuannya ada yang request tamunya, tujuannya menurutnya bakal laku atau dari otaknya aja gitu. Itu yang paling jangan kayak nggak enak, kurang. Ya itu sih yang paling gue hindarin sih. Gue berusaha banget ngindarin kata-kata nggak enak. Iya. Karena lu bayangin aja lu udah susah payah, lu masak, lu cari ide, lu R&D sendiri, terus tiba-tiba lu bilang nggak enak. Iya. Menurut gue itu pantang banget sih buat dikasih tahu ini nggak enak. Lu kasih itu jabarin. Oke, mungkin ini kurangnya ini, tapi jangan bilang nggak enak gitu. Iya, it's interesting. Kalau ini gue lagi banyak proyek Chinese food mon akhir-akhir ini gitu kan. Terus lagi ngetren kata-kata otentik kan. Oh iya, otentik. Iya kan. What do you think kalau about authentic, kata otentik? Ya lu ambillah dari Cina langsung ke sini masak. Nah iya, dan belum tentu lu doyan juga loh. Iya. Iya kan. Karena kalau dan itu otentik tuh apply semua. Tapi Chinese food tuh ini rasa otentik. Kayak gue kemarin baru kelar gue bangun restoran tuh di Kelapa Gading kan. Itu lo harus bener-bener ya Cina Toto nih yang makan gitu kasarnya gitu kan. Lidahnya emang dari kecil udah makan Chinese food. Beda cerita sama di Blok M nih. Gue lagi bangun juga di Blok M, namanya Cahaya Abadi. Itu yang nyobain datang tes food dari teman-temannya aja profilnya dia bawa orang profil yang emang market daerah sana, daerah Blok M dan sekitarnya tuh di deretan Saltbread tuh masih muda banget, mayoritas juga mungkin Gen Z. Ya. Dan mereka nggak tahu authentic Chinese food tuh kayak apa kan, belum tentu. Dan kalau gue sajiin authentic Chinese food, ya nggak diterima sama mereka. Iya bener. Iya kayaknya gitu kan. Harus disesuaikan juga sih sama market sini. Betul. Lu nggak bisa apa-apa. Authentic. Beda authentic beneran sama authentic yang dibilang sama content creator ini authentic banget loh. Beda kan? Beda sih menurut gue. Beda. Penyesuaian itu tuh sebagai chef kayak waktu gue tes food yang buat Blok M ini ya. Semua makanan gue hampir 100% dibilang kurang manis. Oh. Makanan gue. Nah, itu sebagai posisi chef gue harus gimana gitu kan. Lah anjir masa sapi lada hitam dibilang kurang manis. Nah, tapi ternyata begitu gua ngobrol sama owner and operatornya kan klien gue itu ya, kayak dia bilang kayak gini aja, lu coba aja makanan-makanan yang target marketnya sama nih di daerah Blok M, Pasaraya dan sekitarnya, lu nyobain aja. Terus abis itu baru tuh gue nyobain, gue sampai ada ke restoran Padang yang rame banget. Bukan Padang sepakat yang di Blok M yang udah legend nih, restoran yang datang tuh anak-anak muda. Ternyata mayoritas flavornya emang lebih ke sana. Oh lebih ke manis. Lebih ke manis gitu. Nah lu sebagai chef mau gimana? Ya lu sesuaiin dong daripada lu buka, oh ini enak-enak menurut lu tapi menurut tamu lu kurang gitu. Sepi restorannya. Ya udah begitu. Ya karena ya itu harus nurunin idealis, ya lihat market. Nah, lu harus cari bahasanya tuh yang enak untuk ngobrol sama chefnya kalau mau jadi seperti Monica. Intinya seperti itu. Intinya skill itulah. Komunikasi. Komunikasi benar. Lanjut. Dari Anne. Bisa 8 tahun betah. Apa suka dukanya? Sukanya banyak banget. Gue di sini ngerasa kayak rumah sih. Bos gue baik-baik banget semuanya. Gue pernah lah, gue pasti melakukan kesalahan gitu, tapi nggak pernah dong. pasti. Apa kesalahannya? Oh, menu salah, menu di outlet salah menu. Salah menu maksudnya? Salah nama, salah harga. Oke. Salah input harga. Ya, Oke. di hari H pas mau jual salah gitu. Oh, Nah, jadi kayak beda antara di menu sama di guys. beda di semua gitu. Nah ini gimana? Tapi tamu udah ada order segala macam gitu kan. Iya. Ya bos gue tapi gak pernah yang kayak lu tuh gimana sih gitu. Lu tuh segala macam marah-marahin gitu. Gue nggak pernah dapet seperti itu. Oh ya salah, oke, sorry, jangan sampai ini terulang lagi gitu. Jadi perlakuan BOD gue ke pasti awalnya dari situ. Ya ke karyawannya menurut gue sangat memanusiakan karyawannya. Jadi work life balance itu tuh menurut gue pas sih di Biko gitu, kita dapet funnya, kerja juga iya pasti, lo bisa juga
ngumpul sama keluarga lo di weekend. Jadi kayak ya tadi gue bilang ya ini udah Dream job. my dream job gitu. Gua selalu kalau gua interview orang-orang yang di sebuah bisnis yang well run dan dia udah stay lama, selalu terms itu, kata-kata itu keluar. Setiap podcast gue tanya, kenapa lu betah banget di sini? Lu udah nggak, in your case 8 tahun, 10 tahun, ada yang udah 25 tahun, ada yang udah 15 tahun. Semuanya itu memanusiakan manusia. Iya. Emang itu. Apa sih what that terms means? Gue ngerasa gue di-treat gak cuma sebagai karyawan gitu. Kayak gue di-treat seperti kayak ya udah kita one big family, Biko family. Kerja gitu. bareng Kayak kerja daripada bareng. kerja buat lu. Iya betul. Gue bisa kayak misalkan gue bener-bener lagi bingung soal kayak menu di outlet atau kayak misalkan gue harus gimana ya nih ngambil keputusannya. Ya gue WhatsApp Mike nih harusnya gimana ya, atau WhatsApp Egi ini gue minta pendapat. Ya udah kita discuss aja. Gue nggak ngerasa kayak aduh takut. Ya mungkin awalnya pasti ada rasa kayak oh ya ini bos gue, tapi kan semakin lama ya gue respect banget gitu, dan jangan sampai lah gue ngecewain mereka gitu. Yep, memanusiakan manusia guys, itu kuncinya. Pertanyaan terakhir dari Karna 706. Tips dan trik tentang R&D dan referensi menciptakan menu kekinian di zaman sekarang. Wah. Yang ciptain menu bukan Monica, Betul, chefnya. Tapi inputnya apa? Inputnya kalau Biko Group tuh sebenarnya kita nggak yang terlalu mainstream banget sih. Kayak contoh misalkan sekarang lagi kembali booming salt bread, Iya. bagel. Ya kita nggak buat sih gitu. Kita nggak buat karena kita sebenarnya bukan arah bakery juga ya. Udah kita tetap dengan gaya stylenya Biko aja gitu. Tapi untuk in tune to the market gimana? Ya mungkin ada ya yang kita kayak nyerepet kayak kemarin kita sempat buat brownies kunafe tart. Oke, Itu kan kita kemarin kan- lagi coklat Dubai. Iya lagi itu. coklat Dubai. Tapi kita buat nggak yang cuman kunafa Dubai doang. Kita buatnya jadi brownies tart. Nah, kalau dari begitu coklat Dubai ngetren, yang ngasih input pertama tuh lu ke si Nabila. Apa Nabila yang ngomong, gue mau bikin ini nih lagi ngetren? Apa Nabila. dari marketing? Nabila sih. Oh, Nabila yang ke sana. Heeh. Kan dia TikToker. Iya, betul. Wah ini lagi booming nih, kita buat ini aja yuk. Menurut lu dia bakal jalan nggak? Tuh. Ayo buat aja. Oke. Yuk coba. Test food apa? Test food. Oke. Kita test food beberapa kali lah, kayak ini kayaknya kurang ini. Teksturnya ini kayaknya perlu ditambah segala macam. Jalan. Market suka. Tapi kan karena juga kunafe kita lihat udah turun ya. Take out. Iya, itu kita juga jadiin menu spesial aja, highlight. Iya. Ya tren sangat bagus, Betul. tapi akan ada masanya lah. Betul. Khususnya pastry dan minuman manis kalau di Jakarta ya. Mana kita nggak yang terlalu ikut-ikutan tren banget gitu. Sekarang lagi mau buka, kalau di lifestyle gitu banyak yang mau buka Indonesian gak sih? Kayak upscale Indonesian gitu ya. Iya gak sih? Gue belum tahu lagi sih ya apa yang Kalau maksudnya desas-desus. tahun-tahun kemarin kan sudah jelas Thailand. Ya, Sudah jelas. Betul. Ya lu buka silk Thai. silk tie. Ya ada banyak banget juga kan yang lain-lain. Oh itu. banyak. Ya kan. Kinkau. Banyak banget. Nah beberapa grup besar kalau dari ngobrol-ngobrol banyak yang lagi proyek Indonesian. Oh, apalagi ke arah Lagi ke arah sana. Indonesia. Which Ya, upscale, good. kayak kemarin gue weekdays ke hari apa ya? Selasa apa Kamis gitu. Pokoknya weekdays deh. Gue ke Semaja. Gila full. Tapi Semaja enak sih, gue suka. Iya. Semaja. Full banget gitu. Mungkin ke arah sana sekarang trennya. Sama ke ini sih, ke banyak independent bar juga. Di mana-mana semuanya buat cocktail bar. Ya. Cocktail bar. Lu juga ada kan? Semuanya Miglia cocktail kan? bar Miglia ya. Miglia is cocktail bar. Miglia, Kan? tuh. Negroni bar. Lebih ke cocktail bar aja sih. Oh, Negroni cocktail bar ya, aja. Negroni salah satu di menunya aja. Kalau dulunya emang Negroni bar, cuma Iya, sekarang I kita remember lebih ke Negroni selectionnya banyak sekali. sekarang kita udah lebih ke
cocktail bar aja. Oke. Bukan yang spesifik Negroni gitu. Cuman itu still one of our Iya. bestseller di sana. Gue jarang banget gue inget koktail yang enak gue minum apa gitu. Karena gue biasanya minum highball. Tapi gue minum Negroni di Bar Milia. Suggest-nya Rafa sih. Pokoknya Negroni, gue nama menunya lupa. Tapi Negroninya pakai Lagavulin. Oh, suka loh. Oh, Enak banget. I love it. Enak sekali itu. Gue juga nggak gitu suka Negroni, cuma gue bisa nambah Iya. di Bar Milia. Iya, enak. banget. Terus nggak terlalu manis. Gue nggak begitu suka manis. Oke. Terima kasih untuk cerita-ceritanya. Thank Very you. interesting. Follow IG-nya Monica di mana? Monique Effendi. Monica Effendi kalau mau nanya-nanya soal komunikasi tentang chef dan seorang food manager tuh kerjanya apa aja. Semoga sukses, Mon. Thank you. Kalau ada yang mau apply, ada yang mau join, silahkan. Oke, lagi nyari tim. Lagi nyari tim. Buat Lagi apa? mau- Tim lu? Tim gue. Idih. Ya, lagi mau memperbesar lah Oh tim. iyalah, restorannya banyak banget. Iya. Tapi tim lu ada orang nomor 2 lu gak sih yang tektokan sama chef ada? Semuanya tektokan karena kalau gue dibaginya ada PIC per outletnya gitu supaya lebih fokus lah Oh, di tim gue. ada berapa orang tim lu sekarang? 4. Oh, Oke, itu guys tuh lagi open recruitment. Mau jadi food manager, belajar dream job katanya dream job. Yang tadi diceritain sih yang enak-enaknya doang. Thank you ya, Mon. Thank you. Thank you. Thank you, Ray. Yes. Oke, guys. Terima kasih buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcastnya kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Dan juga follow Instagram kita dan TikTok di Ray Jensen Radio. Cobain outlet-outlet Biko. Kita sebutin salah satu deh, Mon. Yuk. Beer Hall. Beer Garden. Iya, Beer Hall, Beer Garden Plus. Betul. Costa. Pipo. Ya. Catalonian food, very interesting. Seafoodnya banyak, enak. Kindling, fine dining Betul. di Cikini, Pipo, Italian. Cantinero, Mexican and Bar, Yes. Fujin di Senopati dan di Kelapa Gading. Betul. Apalagi? Akta. Di Senayan dan di Serpong. Chef Rui di sana. Apalagi? Bar Milia, cocktail bar, Delicious Pizza. Apalagi? Duck Down. Itu gue udah terlalu tua untuk kesana, tapi kalau punya energi silakan. Silakan Rabu kesana. Kamis kita karaoke. Iya. My God. Iya zaman dulu sih bisa sih. Gue sekarang udah bukan target marketnya kayaknya. Kalau Duck Down sih. Masih bisa lah, Re. Oh my God. Sebulan sekali lah. Dulu nggak bisa. Udah nggak bisa. Kalau itu, apalagi ada yang gue miss nggak? Mungkin upcoming kita mau ada satu bar Milia Living Room. Oh, oke ya. Stay tuned for that. Yeah. Stay tuned for that Milia Living Room. Ada yang gue miss gak ya? Silk anjir. Oh iya. Oh, sorry Chef Freddy. Silk di Menteng dan Silk Thai. Tuh di Gandaria. Iya, wah diomelin Chef Freddy nanti. Oke, kalau kemis, kalau kita skip mohon maaf karena outletnya banyak. Tapi ya kalian cobain outletnya Biko lah. Dan kontak Monica kalau mau ngobrol di Instagramnya. Oke guys, thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you, bye.